Di sebuah ruang rapat yang ramai, semua orang berbicara. Argumen demi argumen berseliweran, tapi di pojok ruangan, ada satu orang yang hanya diam, mendengarkan, mencatat, sesekali tersenyum. Banyak yang mengira dia tidak tahu apa-apa, tapi ketika dia bicara, semua terdiam, kata-katanya tepat, ringkas, dan langsung menohok ke inti masalah. Namanya Adrian. Dia bukan yang paling vokal, bukan juga yang paling sering muncul di spotlight. Tapi dia adalah orang yang selalu dicari ketika krisis datang. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang langka, kekuatan dalam diamnya. Pertama, diam bukan lemah tapi tanda kekuatan. Diam sering disalahpahami sebagai kelemahan. Dalam banyak pertemuan, orang yang tidak ikut bicara dianggap tidak kompeten. Tapi kenyataannya, tidak semua orang yang diam itu tidak tahu apa-apa. Banyak dari mereka justru sedang menganalisis, memahami situasi, menimbang dampak dari setiap kata yang akan diucapkan. Adrian adalah contoh nyata. Di balik diamnya ada kekuatan berpikir yang dalam. Ia tahu kata-kata yang tidak perlu bisa menimbulkan salah paham. Ia memilih menahan diri, bukan karena takut, tapi karena tahu waktu yang tepat. Dan ketika dia berbicara, satu kalimatnya lebih berdampak daripada 100 kata dari yang lain. Itu bukan sihir, itu adalah hasil dari pengendalian diri dan kesadaran. Kedua, kekuatan mengamati. Orang yang banyak diam bukan berarti tidak memperhatikan, justru sebaliknya, mereka sering menjadi pengamat yang paling tajam. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata, tapi juga memperhatikan bahasa tubuh, intonasi, ekspresi wajah. Mereka melihat yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Adrian tidak langsung menanggapi saat seseorang mengkritiknya. Dia memperhatikan siapa yang berbicara, dari mana niatnya, dan apa maksud tersembunyinya. Dia tidak bereaksi, dia merespons, itu beda. Dengan kekuatan mengamati, Adrian bisa memahami dinamika sosial lebih baik daripada orang yang terus-menerus bicara. Dia tahu siapa yang tulus, siapa yang hanya ingin menang sendiri. Dia membuat seseorang punya waktu untuk menelaah, bukan hanya menerima begitu saja. Dan dari pengamatan yang tenang itu, lahir keputusan-keputusan penting yang jarang meleset. Ketiga, karisma dalam keheningan. Kita sering mengira karisma datang dari suara lantang dan kepercayaan diri yang meledak-ledak. Tapi sesungguhnya, ada jenis karisma yang lebih sunyi, lebih dalam. Karisma dari keheningan. Dari seseorang yang cukup percaya diri untuk tidak selalu tampil. Adrian tidak pernah mencoba jadi pusat perhatian, tapi anehnya, orang selalu menoleh saat dia masuk ruangan. Sikapnya tenang, tidak meledak-ledak, tapi terasa kuat. Aura itu datang dari ketenangan dan pengendalian. Orang yang tidak banyak bicara jarang terlihat memaksakan sesuatu. Justru karena itu mereka menarik. Mereka memberi kesan punya rahasia, punya kedalaman, dan manusia selalu tertarik pada misteri. Karisma semacam ini tidak bisa dibuat-buat. Ia tumbuh dari konsistensi dalam diam, dalam berpikir, dalam memilih, untuk tidak ikut arus. Keempat, menghindari emosi yang tidak perlu. Berapa banyak dari kita yang pernah menyesal karena berbicara saat marah? Karena terlalu cepat merespon sebelum berpikir? Orang yang memilih diam punya kelebihan besar, waktu. Waktu untuk menenangkan diri, untuk berpikir, untuk melihat masalah dari lebih dari satu sisi. Adrian pernah dihina secara terbuka oleh rekan kerjanya, tapi dia tidak membalas. Dia hanya tersenyum, lalu melanjutkan pekerjaannya. Orang-orang heran. Tapi seminggu kemudian, semua orang tahu siapa yang benar. Tanpa perlu satu kata pun pembelaan dari Adrian. Dia membuat kita tidak terseret dalam emosi orang lain. Kita tetap memegang kendali. Dan dalam dunia yang makin gaduh dan penuh reaksi spontan, kendali diri adalah kekuatan besar. Diam bukan kalah, tapi memilih untuk tidak ikut bermain dalam permainan yang tidak bermanfaat. Kelima, bicara yang berdampak. Ada satu hukum yang tidak tertulis dalam komunikasi. Semakin jarang kamu berbicara, semakin besar perhatian orang saat kamu bicara. Adrian tahu betul ini. Ia tidak membuang kata-kata untuk membuktikan dirinya. Dia tidak mengejar validasi dari suara yang paling keras.
Ketika dia bicara, semua mendengarkan, karena orang tahu dia hanya bicara saat penting, dan kata-katanya punya bobot, bukan karena suara atau posisi, tapi karena konsistensinya dalam diam. Seseorang yang jarang bicara, sedang mengisi dirinya dengan pengamatan, pembelajaran, dan pemahaman. Jadi ketika dia akhirnya berbicara, itu bukan sekadar opini, itu adalah kesimpulan. Dan itu sebabnya, dalam tim, dalam organisasi, bahkan dalam kehidupan pribadi, orang-orang seperti Adrian menjadi pilar, tidak mencolok tapi menopang, tidak keras, tapi mengubah. Jadi kalau kamu termasuk orang yang pendiam, jangan ubah dirimu hanya karena dunia terlalu bising, karena kekuatanmu justru ada di situ, dalam ketenanganmu, dalam pengamatanmu, dalam kebijaksanaan yang kamu bangun dalam diam. Silent power bukan berarti kamu tidak punya suara, tapi kamu memilih kapan harus bersuara, dan ketika kamu melakukannya, dunia akan mendengarkan. Jadilah seperti Adrian, tenang, tajam, dan berpengaruh, meski tanpa banyak kata.